dia masuk ke cash flow gitu ya, malah dimasukin ke inflow gitu loh. Harusnya ini bagian dari cash inflow, malah dimasukin ke outflow. Kan akhirnya jadi net cash flow-nya akan salah gitu ya. Makanya kenapa yang blog T1 kemarin itu banyak banget yang salahnya tuh bikin kesel gitu loh. Ya, saya periksanya juga gregetan. Aduh, ini kenapa sih kok bisa salah masuk gitu ya, satu akun aja bisa salah masuk nih ke harusnya cash outflow jadi cash inflow atau sebaliknya malah jadi salah ke bawahnya gitu loh. Sama ini juga seperti ini ya. Tipnya dia satu di atas salah, kamu akan salah. Ya, walaupun rumus kamu benar, tapi hasilnya pasti bakalan salah. Jadi jangan sampai salah pada saat kamu menggabungkan yang mana current asset dan yang mana fixed asset. Karena itu akan mempengaruhi nanti gitu loh. Ya. Terus jangan sampai terbalik juga antara aset sama liability. Ya, itu fatal banget. Oke. Ya, siapa tahu aja ada yang terbalik nih, nggak tahu ini masuk aset atau masuk liability. Ya, itu yang perlu diperhatiin di soal hitungan. Ya, udah gitu, di sini kan ada 3 nih, rumus besarnya lah gitu ya. Terus yang kayak gini, kayak ini kan kayak lebih lebih pengertian, tapi kamu juga nggak harus memahami, lebih ke pemahaman lah ya. Kayak misalnya kenapa sih apa yang paling gak liquid, kenapa alasannya gitu ya. Kan waktu itu kan kita pernah bahas juga di sini dibilang persediaan gak liquid, kenapa alasannya gitu ya. Jadi yang kayak gini tuh kalian harus harus bisa menganalisa lah ceritanya ya. Terus untuk mengukur likuiditasnya itu kan kita di sini belajarnya cuma 2 rasio, current ratio sama acid test ratio ya. Saya pernah bilang acid test ratio nama lainnya itu quick ratio ya. Jadi kalau seandainya kamu ketemu soal, karena kalian akan dapat soal yang beda-beda semua. Ya, ini peraturan dari panitia ujian sekolah, kalian akan dapat yang beda ya, dan totally beda ya. Karena sebelum kita share soal itu disupervisi dulu, jadi maksudnya diperiksain dulu gitu loh. Soal saya kita tuh kalau misalnya mau ujian itu nggak sembarangan kasih soal tuh, kalian kasih soal aja gitu, nggak ya. Mungkin satu SMA tahu gitu loh, karena memang harus ada ada panitia yang memeriksa soal kita gitu loh ya. Nah, jadi kalau seandainya kalian misalnya dapatnya quick ratio, kalian jangan bingung. Quick ratio itu sama dengan acid test ratio. Oke? Ya, mungkin aja kalian dapatnya tuh suruh ngitungnya quick ratio. Terus kamu bingung, quick ratio itu yang mana sih? Quick ratio itu sama dengan acid test ratio. Ya, kalau current ratio ya nggak ada nama lain. Udah, current ratio dong. Ya, terus udah gitu, ada lagi di sini kan yang rumus-rumus besarnya itu kayak ini ya. Kita pernah latihan juga kan untuk ngitung working capital. Ini gampang banget ya. Kalau nggak bisa, aduh, gemes deh. Ya, working capital itu paling simple. Oke, tapi harus hati-hati. Ya, hati-hatinya itu ya. Jangan sampai kebalik-balik kamu salah naruh akun yang harusnya current liabilities, misalnya kamu taruh di current asset gitu. Oke, jelas ya. Terus saya mau share lagi juga, kita waktu itu pernah latihan kan, nih latihan soalnya ini juga dipelajari ya. Hati-hati, kamu harus ini misalnya contohnya kayak gini nih, kalau seandainya dapat yang tabel, kamu harus lihat, kamu harus teliti baca soalnya. Kalau yang ini kan simple ya, isinya cuman inventory, trade, dan other receivable, ya kan, cash and cash equivalent, loans, udah gitu other borrowings, trade and other payable. Kamu bayangin kalau seandainya ini tuh banyak, ya, akunnya banyak, terus kamu kan berarti harus
mengelompokkan kan yang tadi saya bilang, yang mana current asset, yang mana current liability. Terus yang kedua, kamu harus baca soalnya baik-baik. Dia minta apa? Dia minta bandingin, apakah dia minta bandingin per tahun? Kalau yang ini kan soalnya ini minta bandinginnya per tahun. Antara 2017, 2016, 2015, betul? Ya, kamu minta dia minta kamu bandingin kan gimana current ratio sama asset ratio per tahun ini. Gitu loh. Ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang akan dapat kalau dibandingkan per PT, per perusahaan. Ya, jadi kalian hati-hati, kalian harus bisa menganalisanya kalau per tahun sama per perusahaan atau combine keduanya. Oke, jelas? Jelas ya? Jelas nggak nih? Kok diam aja sih? Udah ngantuk? Udah bosen? Bu, tenang ya, 2 hari lagi. Kenapa, Jo? Kamu boleh nanya nggak, Bu? Ah? Boleh nanya nggak, Bu? Boleh lah, nanya gratis sama saya. Kan tadi Ibu bilang bisa kayak ditanya perbandingan antara dua perusahaan gitu kan, Bu? Berarti kalau Nanti ada datanya misalnya, 2 perusahaan berarti. berarti nanti itu kita tinggal kayak apa? Cuman kasih analisis kita Yap. apa kayak bandingin dua perusahaan terus ntar kayak akhir-akhirnya ngomong kayak perusahaan mana yang lebih liquid karena apa bla 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 gitu kan, Bu? Iya, betul. Kamu analisa. Oke, kasih, Bu. Pasti disuruh analisa. Ya, atau combine keduanya. Ya tergantunglah nasib kalian nanti ya dapatnya gimana kan, yang apa namanya, yang share, maksudnya yang akan memilih soal, maksudnya yang akan apa ya, combine kasih soal bukan saya ya, semua diatur sama panitia ujian gitu loh ya. Kalau kamu kalian berharap aja dapatnya yang sama, semuanya bobotnya sama ya, tapi soalnya beda-beda, cuman bobotnya semua sama, tingkat kesulitannya sama gitu loh ya. Apa namanya, betul kata Jojo, nanti jangan lupa kasih analisa ya, assess, jadi kamu assess gitu loh ya, per tahun atau perbandingan antara 2 PT, atau kamu misalnya dapat combine keduanya ya, kamu disuruh bandingin per tahun dan kamu disuruh bandingin antara 2 perusahaan gitu. Jadi kamu harus baca ya pelan-pelan, jangan oh ini tentang ini langsung kamu kerjain misalnya gitu. Ternyata sebetulnya nggak sama yang latihan gitu loh, malah itu kan bikin kamu salah ngerjain kan. Jadi jangan keburu-buru, baca soalnya baik-baik gitu loh. Jelas ya? Oke, itu tuh saya udah bawel banget deh. Udah lebih dari kisi-kisi kali ini mah. Ya, kalau nggak bisa, aduh sedih deh hatiku. Oke, terus itu ya, tiga rumusnya yaitu current asset, asset ratio, sama yang working capital. Ya. Terus udah gitu untuk bab 35 ya udah. Dan yang paling penting sih sebenarnya ya dari bab 35 ini bukan cuman hitungannya sih sebenarnya, asal kamu teliti itu gampang, betul nggak sih? Gampang loh, nggak ribet rumusnya. Yang paling penting itu sebenarnya analisanya kalau untuk bab 35. Makanya kamu harus ngerti. Paling penting sebenarnya inti dari, kalau saya liatin semua soal Excel, entah itu pas paper gitu ya, entah itu soal-soal per bab di buku Excel, untuk yang bab 35 ini, dia lebih menekankan apakah kamu ngerti likuiditas ini gitu loh ya. Dia lebih mau kamu bisa menganalisa sebetulnya gitu. Oke? Jelas ya? Bab 35 udah ya? Ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau tanya? Gak ada? Ada nggak? Apakah ada yang mau nanya?
Halo. Oke, kalau nggak ada, silahkan dilanjutkan. Ya, berarti saya tunggu sampai jam berapa nih? Sampai jam 8.55. Ya, setelah itu baru